Saat pemeriksaan, pasien datang ke laboratorium dengan membawa lembar surat permohonan pemeriksaan dari dokter klinis yang merujuk, atau pasien dapat juga datang langsung ke laboratorium klinik sesuai dengan tanda dan gejala. Di laboratorium, pasien akan diterima oleh dokter pengampu laboratorium. Dokter kemudian menerima lembar permintaan pemeriksaan dan kemudian melakukan komunikasi dua arah, menjalin sambung rasa dengan pasien untuk menggali informasi mengenai keluhan, tanda, dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Setelah melakukan penggalian informasi, dokter laboratorium menuliskan kelengkapan dalam belangko pemeriksaan, yakni identitas pasien, nomor rekam medis, tanggal, dan jam permintaan pemeriksaan lab yang dibuat, serta indikasi klinis pasien. Dokter kemudian mempersilakan pasien untuk menuju ruang pengambilan sampel atau yang disebut dengan ruang sampling. Petugas menerima pasien dan mempersilakan pasien duduk. Petugas mengkonfirmasi identitas pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama, usia, dan tanggal lahir pasien untuk meminimalkan kesalahan dalam pengambilan sampel pemeriksaan. Petugas menyiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian memilih tempat penusukan yang disarankan yaitu pada daerah lengan. Pasanglah torniket 4-5 jari di atas daerah yang dipilih. Mintalah pasien untuk menggenggam tangan agar vena lebih menonjol. Raba area dan tentukan vena yang layak. Vena yang baik ukurannya yaitu dapat dilihat secara visual, lurus, dan tampak nyata. Sebelum penusukan, dilakukan disinfeksi area penusukan dengan menggunakan 70% isopropil alkohol dan biarkan kering. Lakukan penusukan vena. Masukkan jarum perlahan-lahan dengan sudut 30 derajat. Petugas kemudian mengambil sampel darah dan membagi ke dalam tiap tabung pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan. Petugas melakukan homogenisasi sampel dengan cara membolak-balikkan tabung pemeriksaan sebanyak kurang lebih 10 kali untuk memastikan darah tercampur sempurna dengan zat antikoagulan yang ada di dalam tabung. Saat darah yang mencukupi telah diambil, lepaskan torniket sebelum menarik jarum dari vena. Tariklah jarum perlahan-lahan, kemudian berilah pasien gauze bersih atau bola kapas kering untuk menekan pelan-pelan daerah penusukan. Mintalah pasien untuk tidak melipat lengan. Buanglah segera jarum dan siring atau sarana pengambilan darah ke wadah benda tajam. Pemeriksaan laboratorium semakin bermakna dan berdaya guna tinggi apabila keseluruhan hasil yang didapat dari serangkaian metode pemeriksaan tadi mendapatkan analisa dan evaluasi serta interpretasi dari dokter laboratorium. Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah selesai memberikan persetujuan. Hasil pemeriksaan laboratorium tadi akan diserahkan oleh petugas laboratorium untuk diberikan kepada pasien atau keluarga pasien atau yang ditunjuk oleh pasien untuk menerima hasil. Demikianlah uraian singkat mengenai pemeriksaan laboratorium pada pasien dengan kecurigaan karena demam berdarah dengue. Dalam pemeriksaan laboratorium, kita perlu memperhatikan beberapa aspek utama, mulai dari sejak tenaga kesehatan di laboratorium dalam hal ini dokter, tenaga analis kesehatan, dan tenaga laboratorium yang lain berkomunikasi dengan pasien, mengambil sampel yang dilanjutkan dengan persiapan dan pengelolaan sampel sampai dengan hasil dikeluarkan oleh analis. Hasil ini perlu mendapatkan verifikasi dari dokter sebelum hasil dikeluarkan dan diberikan kepada pasien. Langkah ini perlu dikerjakan untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium klinik yang tepat, akurat, presisi, serta reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan baik untuk kepada dokter yang mengirim pasien maupun kepada pasien itu sendiri.